Timur Leng dipelajari dalam sejarah daerah sebagai penakluk yang mengalahkan Ottoman di pertempuran Ankara 1402, atau orang yang membantai lebih dari 100.000 orang di Delhi 1399. Pendekatan sempit seperti itu tidak adil bagi penakluk besar ini. Luasnya penaklukan timur harus diukur dalam konteks pengamatan yang dilakukan oleh para penulis zaman itu. Ibn Battuta menulis pada tahun 1360, mengatakan bahwa ada 7 kaisar besar di dunia. 1. Sultan Merinide dari Maroko. 2. Sultan Mamluk dari Mesir. 3. Sultan Ottoman dari Turki. 4. Ilkhan dari Persia. 5. Han dari Kekaisaran Chagatai di Asia Tengah. 6. Kaisar Tughilaq dari India. Dan 7. Kaisar Ming dari Tiongkok. Seseorang dapat mengabaikan Sultan Maroko yang namanya harus dimasukkan oleh Ibn Battuta agar secara politis benar untuk kedaulatannya sendiri. Timur menaklukkan 5 dari 6 kaisar lainnya. Dari Delhi hingga Moskow, dari Amudarya hingga Gurun Sinai di Mesir, bendera Timur berkibar tak tertandingi. Dia menaklukkan Rusia dan menghancurkan kekuatan Tatar Volga tahun 1385 sampai tahun 1389. Dia merebut dan membakar Isfahan 1398 dan Delhi 1399 dan mengakhiri dinasti Tughlaq di India. Ia mengambil dan membakar Damaskus 1401 dan memaksa Mamluk Mesir untuk membayar upeti kepadanya. Dia mengalahkan Ottoman, menangkap Bayazid di pertempuran Ankara 1402 dan hampir melenyapkan kekaisaran Ottoman dalam masa pertumbuhannya. Hanya Cina yang lolos dari amukan pedangnya karena Timur Leng meninggal dalam perjalanan untuk menaklukkan tanah kuno itu 1405. Kekaisaran Timur membentang lebih dari 7 juta mil persegi, luas lebih dari 2 kali lipat dari Amerika Serikat. Kebangkitan Rusia modern mungkin berasal dari zaman Timur, karena dialah yang menghancurkan kekuatan Tatar Volga di bawah Kut yang telah dikerjakan Rusia selama 200 tahun. Hanya setelah kematian Timur, Adipati Moskow dan Petersburg memulai konsolidasi wilayah nasional mereka, dalam prosesnya mengubah sejarah dunia. Dalam memulai Timur Leng ini, harus diingat bahwa dia adalah seorang Muslim yang taat yang membawa masjid kerajaan portabel bersama pasukannya. Rombongannya selalu termasuk ulama dan kadis. Namun harus juga diingat bahwa sebagian besar penaklukannya dan penghancurannya juga ditujukan kepada umat Islam. Sejarah Islam, sejak zaman Muawiyah, telah mengalami ketegangan antara nilai-nilai Islam yang lebih tinggi dan nilai-nilai keuntungan materi dan ego pribadi yang lebih duniawi. Kami melihat ketegangan ini secara ekstrim dalam diri Timur. Setiap kali dia menaklukkan suatu wilayah, dia sangat berhati-hati untuk tidak menghancurkan masjid dan makam sufi atau membunuh ulama. Tapi dia terlahir sebagai pejuang yang naluri perang yang mendorongnya untuk mencari penguasaan dunia yang dikenal. Naluri sekuler dalam dirinya menang atas yang suci, cinta akan kekuasaan menang atas perintah untuk tidak menumpahkan darah rekan seiman. Dia bersikap lembut kepada mereka yang menerima kekuasaannya tetapi tanpa ampun kepada mereka yang menentangnya. Kedua arus ini, yang sekuler dan yang sakral, berjalan paralel sepanjang sejarah Islam. Timur Leng adalah seorang Tatar dan lahir di Khorasan dekat Samarkand pada tahun 1327. Di zaman ketika tongkat kerajaan dimenangkan oleh pedang, Asia Tengah adalah tempat lahir para penakluk dan calon penakluk penunggang kuda dari Asia Tengah datang berkali-kali, menaklukkan penduduk yang lebih menetap di India Utara, Persia, dan wilayah sekitarnya. Pada waktunya, mereka akan menetap di antara penduduk setempat, hanya untuk diserang oleh gelombang pengembara baru dari dataran tinggi Asia Timur. Tumbuh di buayan para penakluk ini, mewujudkan dalam dirinya naluri perang dan intrik yang jarang terlampaui dalam sejarah dunia. Sebagai seorang pemuda, Timur dipengaruhi oleh seorang sufi Syekh Zainuddin dan dia tetap menghormati hal-hal spiritual. Kekaisaran Chagatai semuanya telah hancur. Yang terakhir dari penguasa Mongol Chagatai telah mundur melewati Amudarya.
Han Tulak dari Mongol telah menunjuk Kazgan, seorang Tatar, sebagai Raja Muda Samarkand. Timur mencari pekerjaan pertamanya melayani Kazgan. Keberanian pemuda itu segera diakui di istana dan dia menjadi favorit para bahadur, penjaga elit. Kazgan sangat terkesan oleh pemuda itu sehingga dia menawarkan cucunya sendiri, Aljai Khatun yang cantik, yang diberi nama makam Bibi Hanum yang indah di Samarkand. Ridi Islam in New Zealand. Pernikahan Timur dengan Aljai Khatun Aga, cucu Kazgan, berlangsung bahagia. Aljai, seperti Timur, adalah seorang Muslim. Seperti saudara perempuan Tatar dari Asia Tengah, dia menunggang kuda tanpa kerudung, berpartisipasi dalam urusan negara, menemani suaminya ke teater perang dan melayani urusan publik di wilayah kekuasaannya. Dia melahirkan Timur seorang putra yang bernama Jehangir. Sebagai pengakuan atas jasa Timur, Kazgan mengangkatnya menjadi Minbasi pemimpin 1000 penunggang kuda. Tapi waktu terlalu labil bagi Timur untuk menikmati kedamaian dan ketenangannya untuk waktu yang lama. Wilayah itu penuh dengan kerusuhan, dipenuhi orang-orang bersenjata, cakap dan ambisius, masing-masing dengan impiannya akan kejayaan dan kekayaan. Kazgan terbunuh dalam pertengkaran internal di antara Tatar dan wilayah itu dilanda kekacauan. Untuk memulihkan ketertiban, Mongol Han Tuglak turun dari utara. Timur mendukung Tuglak dan dihadiahi gelar Tumanbasi, pemimpin 10.000 penunggang kuda. Tetapi ketika Tuglak kembali ke utara ke markasnya, Jenderal Tirani Bikijuk menyerang Tatar, memenjarakan orang-orang terpelajar mereka dan membawa pergi wanita dan anak-anak mereka. Timur melawan, melakukan apa yang dia bisa untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak, tetapi perselisihan di antara Tatar terlalu dalam untuk tindakan bersama. Ketika Han Tuglak dari Mongol mendengar bahwa Timur telah melawan jenderal yang ditunjuknya, dia memberi perintah untuk menangkap dan membunuh Timur. Dengan naluri seorang pejuang yang lihai, Timur merasakan bencana dan melarikan diri ke selatan bersama mempelai wanita dan pengikut setianya. Pria hebat dibentuk oleh kesulitan. Selama beberapa tahun berikutnya, Timur mengembara melewati perbukitan Afghanistan dan gurun di tanah Turkoman. Dia merasakan panas terik gurun dan merasakan angin kencang dari pegunungan Hindukush. Selama pengembaraan inilah, ketika mencoba membantu kepala suku Kandahar memadamkan pemberontakan lokal, Timur terkena panah di kakinya, yang membuatnya pincang selama sisa hidupnya dan memberinya gelar Timurlane, Timur Leng, atau Timur si Pincang. Sepanjang sejarah Islam, umat Islam telah menggunakan seruan iman untuk menggalang umat beriman melawan dominasi asing. Penindasan bangsa Mongol tak tertahankan bagi Tatar. Ulama dan sufi dari Bukhara dan Samarkand mengimbau para kepala suku Tatar untuk bersatu dan melawan bangsa Mongol. Tatar mengindahkan panggilan itu dan pada tahun 1367, bertempur melawan bangsa Mongol di Sirdaria. Semua Amir Tatar, Afghanistan, Persia dari Persia Utara dan Timur berpartisipasi. Nasib melawan Tatar dan mereka kalah. Tapi kota itu sendiri diadakan. Setiap pertemuan meningkatkan posisi Timur dengan rakyatnya. Tekad, keberanian, dan kepemimpinannya dalam perang membuat mereka terkesan. Tatar siap untuk aksi bersatu dan yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin. Ulama garis bawah dan para sufi, amir dan kepala suku bertemu di Samarkand dan memilih Timur sebagai pemimpin mereka pada tahun 1368. Ini adalah awal dari Kekaisaran Timurid dan titik balik dalam sejarah dunia.